Bab 6. Budaya bisnis orang Cina. Ketekunan merupakan salah satu faktor keberhasilan orang Cina dalam kegiatan perdagangan. Orang Cina rela menempuh segala tantangan, rintangan, dan kesulitan untuk menyukseskan kegiatan perdagangan mereka. Asalkan dari hasil perdagangan itu dapat memberinya makan dan sedikit keuntungan, dianggap sudah memadai untuk mereka. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak menjadi sukses jika mereka tekun dan rajin. Orang Cina rela untuk bangun dini hari dan terus bekerja sampai malam hari. Mereka bekerja keras. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk iri hati dan merasa kesal kepada mereka. Orang yang bekerja keras layak hidup senang. Ketika orang lain sedang tidur nyenyak di minabobokan mimpi indah, orang Cina sudah keluar untuk bekerja dan mencari rezeki. Jadi, mereka memang layak mendapatkan ganjaran sebagai hasil dari apa yang sudah mereka usahakan. Keberhasilan orang Cina dalam perdagangan berkaitan dengan pandangan dan falsafah hidup yang dipegangnya. Bagi orang Cina, hidup adalah untuk makan dan untuk mendapatkan makanan, mereka harus bekerja. Kerja dalam konteks ini bukan sekedar untuk mendapatkan pendapatan saja, melainkan berusaha meningkatkan taraf dan kualitas hidup serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berdagang. Orang Cina adalah bangsa yang suka berbicara. Ketika berbicara, mereka akan bicara dengan suara yang keras. Namun, mereka selalu melakukan apa yang mereka katakan. Perkataan mereka bukan sekedar omong kosong, melainkan dibuktikan dengan tindakan. Ketika orang Cina mengatakan hendak berdagang, mereka biasanya tidak berpikir panjang untuk melakukannya. Pengalaman dan kemahiran tidak penting karena hal itu dapat dipelajari kemudian. Tidak semua pedagang Cina mempunyai pengalaman berdagang. Mereka menganggap berdagang adalah proses untuk belajar. Sebab itulah mereka sudah siap menghadapi kegagalan dan jika berhasil hal itu dianggap bonus. Berdagang dianggap sebagai karir yang stabil dibandingkan orang yang mendapat gaji. Dengan berdagang, seseorang dapat membina karir yang cemerlang. Semuanya ditentukan oleh usahanya sendiri. Sejak kecil, orang Cina sudah ditanamkan pada pemikiran mereka agar tidak bergantung pada orang lain. Mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk membuktikannya dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Berdagang dapat menjadikan seseorang lebih bijak, disiplin, dan tahan banting. Proses pendidikan keluarga yang diterima oleh orang Cina ini menjadi landasan yang kokoh untuk mengembangkan karir dalam bidang perdagangan. Gabungan kepercayaan, falsafah, pandangan hidup, dan proses pendidikan keluarga melahirkan pedagang-pedagang Cina yang berjiwa besar, yang memiliki ketahanan dari dalam yang kuat. Kegagalan pertama tidak dapat melunturkan semangatnya. Sebaliknya, justru akan membuatnya lebih gigih. Kegagalan yang kedua dijadikannya sebagai pelajaran. Kegagalan yang ketiga menjadikannya lebih bijak. Kegagalan yang seterusnya akan menguji kesabaran dan ketabahannya. Gagal beberapa kali tidak berarti akan gagal untuk seterusnya. Orang Cina percaya dan yakin mereka pasti akan berhasil suatu hari nanti. Inilah falsafah yang dipegang oleh hampir kebanyakan orang Cina yang bergelut dalam perdagangan. Bagi seseorang, berdagang dapat memberikan pelajaran tentang kenyataan hidup yang sebenarnya. Melalui perdagangan, seseorang memiliki kesempatan berjumpa dengan berbagai golongan manusia. Hal ini dapat membentuk keterampilan berinteraksi dan menambah pengetahuan berkenaan dengan psikologi manusia. Memang tidak dipungkiri, tujuan utama perdagangan adalah keuntungan. Namun, bagi orang Cina, perdagangan mempunyai tujuan lain selain dari mencari keuntungan. Orang yang berdagang selalu dikenal oleh banyak orang, dan hal ini merupakan pengakuan sosial kepadanya. Golongan pedagang menjadi tempat rujukan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kepentingan masyarakat. Mereka juga menjadi donatur bagi segala aktivitas yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, keagamaan, dan persatuan komunitas. Dengan menjadi pedagang, seseorang akan mudah melakukan lompatan status dan keluasan sosial untuk menjadi pemimpin pada komunitasnya.
Karena itulah, menjadi satu kesalahan besar jika perdagangan dijadikan sebagai alat untuk cepat kaya tanpa menghiraukan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan. Dalam falsafah dagang Cina, tidak ada jalan dan cara yang mudah untuk menjadi kaya. Jika ada yang beranggapan demikian, sebaiknya berpikir kembali sebelum terlibat dalam kegiatan perdagangan. Apabila melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan, kita harus menetapkan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Orang yang mencari keuntungan untuk jangka pendek akhirnya akan kecewa dan gagal. Suatu hal yang biasa terjadi jika pada tahap awal suatu kegiatan perdagangan menghadapi masalah, hanya disebabkan tidak adanya pelanggan pada hari pertama kegiatan perdagangannya. Maka banyak pedagang yang menutup kegiatannya. Berdagang memerlukan waktu dan kadangkala mengambil sebagian besar waktu kita. Jika kegiatan perdagangan tersebut tidak mendapatkan respon yang baik ataupun tidak mendatangkan keuntungan, sudah sewajarnya mereka mengkaji dan mengevaluasi di manakah letak kesalahan, kelemahan, serta kekurangannya. Seorang pedagang tidak boleh bersikap pesimis dan takut. Pedagang adalah pejuang yang tidak gentar bertempur. Mereka harus berani mengatur langkah ke depan, bukannya lari dari masalah yang dihadapinya. Orang yang berdagang tidak boleh mundur ke belakang. Mereka harus senantiasa berusaha, memandang, berpikir, dan bertindak jauh ke depan. Hal ini adalah cara jika ingin menang dalam persaingan perdagangan. Budaya niaga orang Cina mengutamakan hal penting seperti siapa cepat dia dapat. Orang akan kalah jika dia lambat bertindak. Gabungan cepat, pandai, dan keteguhan hati adalah dasar falsafah dan budaya bagi pedagang yang sukses.